Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ying Huan menyaksikan situasi yang sangat kacau di gunung dari langit di luar Demon Sound Mountain. Sepasang tangan halus dengan lembut mendarat di Heavenly Phoenix Cedar dari waktu ke waktu. Dia akan membantu jika situasinya memburuk. Meskipun dia akan sangat kelelahan karena menggunakan Heavenly Phoenix Cedar dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah seperti itu saat ini. Wanita muda itu diam-diam menyaksikan Demon Sound Mountain. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa bantuannya sepertinya tidak diperlukan. Trio Lindong telah menjungkir balikan seluruh Demon Sound Mountain. Mereka benar-benar unggul melawan lawannya masing-masing. Ying Huan diam-diam menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Namun, saat dia hendak menarik jarinya dari Heavenly Phoenix Cedar, matanya tiba-tiba mengeras. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria tampan berpakaian putih berdiri di sana sambil tersenyum di sana. "Siapa kamu?" Wajah Ying Huan menjadi sedikit dingin. Matanya yang besar dipenuhi dengan kewaspadaan. "Nona, tidak perlu takut. Saya Shen Yun dari Yuan Gate, salah satu dari 8 jenderal jiwa." Pria berpakaian putih itu tertawa. "Gerbang Yuan?" Wajah Ying Huan yang sudah agak dingin berubah menjadi es ketika dia mendengar dua kata ini. Dia mencibir, jadi sebenarnya itu adalah anjing Yuan Gate. Wanita ini tidak punya waktu untuk ngobrol santai denganmu. Enyahlah. Hehe, gadis cantik, tidak ada gunanya berbicara seperti itu. Shen Yun jelas terkejut dengan cibiran Ying Huan yang tiba-tiba ini. Dia segera sedikit mengernyit. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman lucu, saat tubuhnya bergerak dan mendekati Ying Huan dengan sikap seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu wanita muda itu. Namun, rasa dingin muncul di mata besar Ying Huan saat dia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya langsung memetik senar sitar. Cahaya merah menyala diikuti oleh gelombang suara yang liar dan keras meledak ke arah Shen Yun. Ekspresi Shen Yun sedikit berubah ketika gelombang suara yang liar dan keras menyapu. Jari kakinya menekan ruang kosong dan bayangan muncul. Segera, bayangan ini dihancurkan dengan paksa oleh gelombang suara. Sungguh keindahan kecil yang sulit diatur. Namun, ini akan lebih menarik, bukan? Tubuh Shen Yun muncul tidak jauh dari situ. Dia sambil tersenyum menatap wajah dingin Ying Huan dan dengan lembut berkata, "Harta Yuan murni ini memang kuat. Namun, saya bertanya-tanya berapa kali Anda dapat mengaktifkannya dengan kekuatan Anda saat ini? Cukup untuk membunuhmu?" Wajah Ying Huan sedikit pucat. Dia segera tertawa dingin ketika tangannya yang halus mendarat di tali sitar. Tiba-tiba, dia menariknya dan tangisan burung phoenix yang jernih sekali lagi terdengar. Sepasang sayap merah menyala yang sangat besar memanjang dari Heavenly Phoenix Cedar. Setelah itu, mereka diiringi oleh gelombang suara yang mengejutkan saat mereka menamparkan Shen Yun dengan keras. Shen Yun tidak berani meremehkan kekuatan sitar Phoenix surgawi ini. Dengan kepalan tangannya, segel batu hitam berubah menjadi air terjun hitam yang bertabrakan dengan sayap merah menyala. Bang! Suara keras dan jernih bergema di tempat itu. Air terjun hitam itu dipantulkan kembali dengan kuat. Namun, Shen Yun telah meminjam momen ini untuk sekali lagi mundur secara eksplosif dan menjauh dari jangkauan serangan sayap. Shen Yun jelas sangat licik. Dia sadar betapa melelahkannya mengaktifkan harta karun Yuan murni karena kekuatan Ying Huan. Oleh karena itu, dia tidak menghadapinya secara langsung. Jelas sekali, dia berencana untuk menunda semuanya sampai Ying Huan benar-benar kehabisan tenaga. Harus dikatakan bahwa rencananya memang cukup efektif. Jika kondisi Ying Huan berada pada puncaknya saat ini, dia mungkin masih bisa bertarung dengan baik dengannya dengan menggunakan Heavenly Phoenix Cedar. Namun, menghancurkan formasi Demon Sound Mountain sebelumnya telah membuat Ying Huan kelelahan meskipun dilakukan dengan cara yang tampak biasa saja. Oleh karena itu, aura Ying Huan mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan karena strategi Shen Yun. Sementara auranya melemah, kecepatan tangannya yang halus dalam memetik senar sitar juga menjadi semakin lambat, sementara serangannya tidak diragukan lagi kehilangan ketajaman sebelumnya. Shen Yun jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran.
Dia segera merasakan bahwa serangan Ying Huan telah melambat. Senyum dingin melintas di matanya saat tubuhnya tiba-tiba meledak. Ying Huan menyaksikan Shen Yun, yang sekali lagi menembak secara eksplosif ke arahnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan hendak memetik senar sitar lagi. "Temanmu itu sepertinya tidak tahan lagi?" Tawa lembut Shen Yun tiba-tiba terdengar di telinganya saat jari Ying Huan hendak bergerak. Jari-jari Ying Huan tiba-tiba membeku sesaat. Penglihatan sekelilingnya tanpa sadar mengarah ke tempat di Gunung Suara Iblis tempat Lin Dong berada. Namun, dia tidak melihat situasi yang digambarkan Shen Yun ketika matanya menoleh. Segera setelah itu, hati Ying Huan tiba-tiba tenggelam. Sesosok tubuh telah mendekatinya saat jari-jarinya hendak memetik sitar lagi. "Si cantik kecil, kamu masih terlalu berpengalaman." Shen Yun tertawa pelan. Segera, kekuatan telapak tangan yang kuat mendarat di bahu Ying Huan tanpa ragu-ragu. Bang! Dua suara muncul hampir bersamaan. Sosok Ying Huan terbang mundur. Saat sosoknya terbang mundur, jari-jarinya bergerak melintasi senar sitar. Gelombang sonik yang liar dan ganas juga menghantam tubuh Shen Yun dengan kecepatan kilat. Shen Yun dengan cepat mundur. Yuan power yang kuat melonjak dengan liar di tubuhnya. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya, pakaiannya sudah menjadi agak compang camping, sementara bekas luka berdarah muncul di dadanya. Ekspresi Shen Yun langsung menjadi gelap ketika dia melihat penampilannya yang compang camping. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Ying Huan. Tubuhnya tiba-tiba keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ying Huan. Majestic Yuan Power bersiul dan telapak tangannya menamparkan ke bawah dengan kejam. Lengan naga hijau Lin Dong mengayunkan pohon hitam itu. Kekuatannya yang mengerikan secara langsung menyebabkan udara meledak. Ia meninggalkan bayangan setelahnya dan tanpa basa-basi menabrak tubuh macan tutul emas raksasa yang sedang menyerangnya dengan kejam. Suara yang dalam menyebar ke seluruh hutan. Macan tutul emas raksasa itu dengan kejam dihempaskan ke tanah. Banyak retakan besar yang langsung menyebar keluar dari bawah tubuhnya. Setelah meratakan macan tutul emas raksasa, Lin Dong baru saja akan mengambil langkah selanjutnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh. Adegan Ying Huan dikirim terbang di langit yang jauh tercermin di matanya. Ekspresi Lin Dong menjadi sangat gelap dalam sekejap ketika dia melihat sosok lembut wanita muda itu melesat ke belakang. Tubuhnya bergegas keluar. Namun, rasa sakit tiba-tiba menjalar dari kaki kanannya. Macan tutul emas raksasa itu sebenarnya telah menggigitnya dengan ganas. Kekerasan di mata Lin Dong meletus saat ini juga. Lampu hijau melonjak di atas kakinya dan langsung berubah menjadi kaki naga hijau. Setelah itu, sebuah kaki diangkat dan dengan keras diinjak ke bawah ke arah macan tutul emas raksasa dengan kekuatan seperti gunung yang berat. Serangkaian suara yang sangat dalam bergema di hutan, sementara retakan besar meluas dengan cepat. Pada saat kaki Lin Dong mendarat, permukaan tanah dalam jarak belasan kaki sudah hancur, sementara kepala macan tutul emas raksasa diinjak menjadi pasta daging. Darah segar merembes ke tanah, membentuk pemandangan yang sangat gelap dan berdarah. Lin Dong menginjak macan tutul emas raksasa yang telah berubah menjadi manusia kulit macan tutul. Dia meraih yang terakhir dalam satu gerakan cepat dan tiba-tiba berlari keluar dengan kepakan sayap naga hijau di punggungnya. Si cantik kecil, dengan patuh serahkan sitar kuno, Shen Yun menatap wajah pucat Ying Huan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ying Huan menatapnya dengan mata sedingin es. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jari-jarinya mendarat di senar sitar, tetapi mulutnya mengeluarkan erangan teredam saat dia hendak memetik. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan di dalam tubuhnya telah benar-benar habis ketika dia menggunakan Heavenly Phoenix Cider sebelumnya. Karena itu, dia akhirnya mendapat reaksi balik ketika dia mencoba mengaktifkannya lagi dengan paksa. Betapa keras kepala. Karena kasusnya seperti ini, saya hanya bisa menghancurkan bunga ini. Sayang sekali. Shen Yun terkekeh. Dia mengepalkan tangannya saat tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Setelah itu, cahaya dingin melintas di atasnya dan riak mengerikan langsung keluar dari tombak panjang dan menusuk ke arah Ying Huan. Ding!
Sitar Phoenix surgawi dalam pelukan Ying Huan ditempatkan secara horizontal karena digunakan untuk memblokir ujung tombak. Namun, kekuatan yang besar dan kuat dari yang terakhir masih menyebabkan rasa manis keluar dari tenggorokannya. Senyuman di wajah Shen Yun semakin lebar ketika tombaknya dihadang. Tubuhnya bergerak saat ujung tombaknya sedikit dimiringkan. Kali ini, ia membentuk lengkungan yang sangat rumit dan menusuk ke arah alis Ying Huan. Bang! Namun, suara angin kencang yang membawa aroma darah pekat tiba-tiba terdengar saat tombak Shen Yun ini ditusukkan ke depan. Ekspresinya sedikit tenggelam. Ujung tombaknya berputar dan menusuk ke depan dengan eksplosif. Setelah itu, ia menembus tumpukan daging berdarah yang dulunya adalah macan tutul emas raksasa. Shen Yun tampak sedikit terkejut ketika tombak itu menembus macan tutul emas raksasa. Pupil matanya tiba-tiba menyusut pada saat berikutnya. Macan tutul emas raksasa di depannya tiba-tiba meledak. Kaki naga yang ditutupi sisik hijau merobek udara. Itu disertai dengan darah segar yang sepertinya merembes ke langit saat itu jatuh dengan kecepatan kilat. Akhirnya, kakinya dengan kejam diayunkan ke tubuhnya di depan wajah Shen Yun, yang telah mengalami perubahan drastis. Bang! Suara yang dalam bergema keluar. Shen Yun terlempar 100 meter ke belakang karena tendangan ini. Dia memantapkan tubuhnya saat bekas darah muncul di sudut mulutnya. Shen Yun tertawa, matanya mengamati sosok muda kurus yang muncul di langit. Lindong, berhati-hatilah. Dia adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa Yuan Gate. Hati Ying Huan menjadi rileks saat melihat sosok yang muncul di hadapannya. Namun, dia juga buru-buru memperingatkannya. Ekspresi Lindong gelap dan tegas saat dia menatap Shen Yun. Segera, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman buas. Tidak perlu khawatir, dia akan segera menjadi anjing mati. Kata-kata yang arogan. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Senyuman mengejek tanpa sadar muncul di wajah Shen Yun ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia memiliki status yang luar biasa di antara para murid di gerbang Yuan. Biasanya, ketika orang lain melihat bahwa dia adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa, bahkan jika mereka tidak langsung menghormati dan takut padanya, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka akan memukulinya sampai mati seperti anjing. Lindong tetap acuh tak acuh. Namun, keganasan di matanya dengan cepat terakumulasi. Perkembangan tak terduga ini membuatnya sedikit takut. Pada awalnya, dia merasa tidak pantas membawa serta Ying Huan. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya, Lindong tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Ying Xuanzi atau Ying Xiao. Lindong yang mengalahkan Yao Ling? Kalian berasal dari Sekte Dao? Shen Yun sepertinya merasa nama ini agak familiar. Dia sedikit mengernyit, sebelum matanya menyipit saat dia melihat ke arah sosok kurus itu. Tidak heran kecantikan kecil ini memiliki sikap yang buruk. Ternyata kalian adalah anak-anak kecil dari Sekte Dao. Sudut mulut Shen Yun berisi sikap mengejek saat dia tertawa. Tidak perlu meninggalkan Demon Sound Mountain hari ini. Lindong mengangkat kepalanya, dan bibirnya membentuk senyuman saat dia berkata. Bocah, jangan pikir kau punya kualifikasi untuk menjadi sombong di hadapanku hanya karena kau mengalahkan Yao Ling. Namamu memang punya reputasi di dalam Yuan Gate-ku. Itu juga bagus. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Yuan Gate agar murid-murid Yuan Gate-ku bisa melihatmu dengan baik. Shen Yun tertawa dingin. Jauhkan dirimu dari sini dan berhati-hatilah. Lindong menoleh dan berbicara pada Ying Huan. Ya, Ying Huan mengangguk. Dia baru saja akan mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya memandang ke arah hutan di kejauhan. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari tempat itu. Sesosok manusia bergegas mendekat dan muncul di sisi Shen Yun dalam beberapa kilatan. Kamu sebenarnya belum berhasil? Apa latar belakang bocah itu? Pria berpakaian hitam, yang baru saja muncul, menatap Lindong dan Ying Huan sebelum mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Dialah Lindong yang mengalahkan Yao Ling. Kabarnya, dia adalah sosok yang luar biasa di antara anggota generasi muda Sekte Dao, jawab Shen Yun. Pria berpakaian hitam itu tampak sedikit terkejut. Setelah itu, dia tertawa, murid-murid Sekte Dao ya. Musuh memang sering berpapasan.
Meskipun Yao Ling adalah seseorang yang diusir dari gerbang Yuan, Sekte Daomu tidak berhak menghadapinya. Lin Dong mengamati pria berpakaian hitam di depannya. Pria ini bertubuh tinggi dan masih ada bekas darah di tubuhnya. Hal ini menyebabkan Lin Dong mengalihkan pandangannya. Dia melirik ke sekeliling Demon Sound Mountain. Sepertinya orang-orang yang melarikan diri dari Demon Sound Mountain sebelumnya semuanya telah dihabisi. Jenderal 8 jiwa lainnya ya. Yuan Gate sebenarnya telah mengirim 2 murid terbaik dari 8 divisi kali ini. Aura pria berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari pria berpakaian putih. Jelas sekali, mereka berada pada level yang sama. Dari kelihatannya, dia pasti juga salah satu dari 8 jenderal jiwa. 2 ahli tahap 9 Yuan Nirvana yang sebanding dengan Yao Ling. Formasi ini jelas sangat kuat. Kemungkinan bahkan Lin Dong akan kesulitan menghadapinya. Ying Huan juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, tubuhnya, yang awalnya berencana untuk mundur, terhenti setelah pria berpakaian hitam itu muncul. Dia mengatupkan gigi peraknya sedikit sebelum tangannya mendarat di Heavenly Phoenix Zither miliknya. Cahaya merah gelap yang tidak biasa muncul jauh di dalam matanya yang cerah dan memikat. Hancurkan dia, masing-masing satu, pria berpakaian hitam itu sambil tersenyum memperhatikan duo Lin Dong dan berkata. Shen Yun tersenyum muram dan mengangguk. Tatapannya seram saat dia menatap Lin Dong. Serahkan dia padaku. Aku akan membuatnya mengerti bahwa betapapun hebatnya reputasinya di dalam Sekte Dao, dia tetap bukan apa-apa di mata gerbang Yuan kita. Kalau begitu, aku akan mengambil keindahan kecil ini. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Tubuhnya bergerak sebelum dia bergegas menuju Ying Huan. Api kecil. Mata Lin Dong sedingin es saat tangisan mendalam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Bang! Suara angin kencang ditransmisikan pada saat yang bersamaan. Sebuah batu besar diayunkan dengan kejam dari Demon Sound Mountain. Setelah itu, ia menabrak pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat meledakkan batu besar itu. Setelah itu, matanya menjadi dingin ketika dia melihat sosok seperti menara dengan aura menakutkan muncul di depan Ying Huan. Mata merahnya membuat seseorang gemetar. Lindungi dia. Lin Dong mundur, muncul di samping Little Flame dan berkata dengan lembut. Kakak, yakinlah bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya. Api kecil menyeringai. Aura yang sangat ganas menyapu dari dalam tubuhnya. Kulit di tubuhnya juga samar-samar menunjukkan tanda-tanda menghitam. Dilihat dari kejauhan, sepertinya dia terbuat dari logam. Kedua tinju besarnya bertabrakan dengan lembut satu sama lain dan benar-benar mengeluarkan suara dentang logam. Seekor binatang iblis belaka, namun kamu benar-benar berani mengucapkan omong kosong seperti itu di depan gerbang Yuanku? Suara orang tua tiba-tiba bergema di udara dengan sikap acuh tak acuh ketika suara api kecil baru saja terdengar. Ekspresi Lin Dong dan api kecil langsung berubah. Sambil mengangkat kepala, mereka melihat ruang di atas terdistorsi sebelum seorang tetua berjubah coklat perlahan muncul. Mata api kecil menatap dengan hati-hati pada sesepuh berjubah coklat itu. Dia bisa merasakan bahaya besar dari tubuh yang terakhir. Segera, warna hitam bergelombang di tubuhnya menjadi lebih pekat. Tubuhnya menegang, tampak seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Ekspresi Lin Dong sedikit muram. Jelas sekali, dia tidak menyangka kalau gerbang Yuan tidak hanya mengirim 2 dari 8 jenderal jiwa, tapi ternyata ada juga seorang lelaki tua kuat yang mengikuti mereka. Berdasarkan auranya, lelaki tua ini pasti telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Dia bahkan mungkin telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Situasi ini benar-benar berubah terlalu cepat. Dari mana datangnya si tua bangka ini? Kamu benar-benar berani bertindak sekuat tenaga di depan kami bertiga bersaudara? Apa menurutmu kakek Marten hanya hiasan? Sementara ekspresi Lin Dong dengan cepat berubah, guntur seperti tangisan juga bergemuruh dari langit. Segera, awan badai melonjak di langit sebelum Little Marten muncul di udara dengan cara seperti hantu. Matanya dengan kejam menatap ke arah sesepuh berjubah coklat itu. Mata tetua berjubah coklat itu juga menatap tikus kecil yang baru saja muncul. Segera, wajah sesepuh itu sedikit bergetar. Jelas, dia juga merasakan betapa sulitnya menghadapi hal terakhir. Penatua Jiang, kalian semua akhirnya sampai di sini.
Burung hantu emas kuning yang tampak menyedihkan, yang berlumuran darah, muncul ke langit dari belakang. Dia langsung bersukacita saat melihat sesepuh berjubah coklat dan yang lainnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Elder Jiang, orang ini memiliki kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam yang canggih. Dia mirip denganmu. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya." Mata lelaki tua bernama Penatua Jiang itu memiliki ekspresi gelap yang melintas di atasnya. Namun, senyum persetujuan muncul di wajahnya. Dia tertawa, kali ini, orang tua ini datang sedikit terlambat. Hal ini menyebabkan Demon Sound Mountain Anda menderita kerugian besar. Namun, untungnya kita tidak membiarkan penjahat ini melarikan diri. Mari kita bergabung dan segera menundukkan mereka. Ying Huan mengamati situasinya sebelum ekspresinya berubah dengan lembut. Jika Elder Jiang dari Yuan Gate ditambahkan ke dalam campuran, bukankah pihak lain akan memiliki dua ahli tahap kehidupan mendalam? Marten kecil, bisakah kamu mengatasinya? Cahaya dingin mengalir di mata Lindong. Matanya memandang ke arah tikus kecil, yang wajah tampannya memiliki senyum dingin yang pekat, dan berkata, "Meski sedikit merepotkan, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, sepertinya kita bahkan tidak bisa membiarkan satu orang pun melarikan diri hari ini." Sudut mulut tikus kecil terangkat. Wajahnya yang tampan seperti iblis memiliki rasa haus darah yang terpancar di atasnya. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatan ini hingga tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, fondasinya jauh melebihi dua orang di depannya. Oleh karena itu, begitu dia mengeluarkan keahliannya, dia seharusnya memiliki peluang bagus untuk memperoleh kemenangan. Kilatan ganas melintas di mata Lindong. Dia bukanlah orang yang penyayang. Karena mereka akan bertarung, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika salah satu dari mereka melarikan diri, kemungkinan besar itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Nada yang sombong. Penatua Jiang tersenyum lebar. Dia juga berada pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Kini, setelah ditambahkan seekor hantu burung hantu ke dalam campuran tersebut, ia tidak percaya bahwa tikus kecil bisa menimbulkan masalah. Shen Yun, Xiayan, habisi mereka. Paman bela diri, yakinlah. Duo Shen Yun yang berhadapan dengan Lindong dan api kecil langsung tertawa terbahak-bahak. Keinginan membunuh menyebar di mata mereka. Bisakah kamu mengurusnya? Lindong menoleh, menatap Little Flame dan bertanya dengan samar. Tidak masalah. Api kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Tubuhnya yang seperti menara bergetar sedikit sebelum auman harimau sepertinya keluar dari dalam tubuhnya. Meski api kecil saat ini baru berada di tahap 8 Yuan Nirvana, garis keturunan harimau iblis surgawinya memungkinkan kekuatan bertarungnya sebanding dengan ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Faktanya, jenderal besar lainnya dari Demon Sound Mountain sebelumnya dengan paksa dipecah menjadi dua olehnya. Lindong tersenyum tipis sebelum matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Fluktuasi Yuan Power yang sangat besar dan dahsyat menyapu seperti badai dengan cara yang tidak terkendali dari dalam tubuhnya. Ayo bertarung! Setelah suara rendahnya terdengar, langsung meledakkan suasana tegang di tempat ini. Saat ini, riak-riak Yuan Power yang liar dan dahsyat menyapu langit di atas gunung suara iblis. Mata Lindong sedingin es. Kedua lengannya berubah menjadi lengan naga dalam sekejap. Mengepakkan sayap naga di punggungnya, suara "swoosh" muncul bersama dengan banyak bayangan setelahnya sebelum dia muncul di depan Shen Yun dengan kecepatan seperti kilat. Pukulan langsung dilontarkan dengan marah. Begitu pukulannya dilempar, ruang di depannya segera meledak sebelum kekuatan yang mengejutkan langsung menyelimuti tubuh Shen Yun. Pupil mata Shen Yun mengeras ketika tinju Lindong bertiup kencang. Jelas, dia juga menyadari kekuatan fisik yang kuat dari sang pembuat. Dia segera mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan terang memancar dari telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai emas di depannya. Tinju naga Lindong tidak berhenti dan mendarat dengan kejam di perisai emas. Setelah itu, sudut mulutnya terangkat mengejek. Bang! Kekuatan yang menakutkan muncul seketika. Perisai emas yang tampak kokoh itu hanya bertahan kurang dari 2 kali napas sebelum garis retakan muncul. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, bang, dan hancur berkeping-keping. Kekuatan kasar yang sangat kuat.
Fragmen cahaya keemasan meletus dan tersebar di langit. Ekspresi Shen Yun sedikit tenggelam. Dia tidak pernah mengira kalau pertahanannya sama sekali tidak berguna melawan Lindong. Namun, dia memang cukup berpengalaman. Dia mengepalkan tangannya setelah perisai emasnya meledak. Tombak hitam panjang yang berisi kilatan dingin melintas dan muncul. Tubuh tombaknya bergetar, membentuk busur tajam sebelum menusuk secara eksplosif ke arah kepala Lindong. Dentang. Lindong membentangkan telapak tangan naganya. Lampu hijau menyala di atas mereka saat dia langsung meraih ujung tombaknya. Ujung tombaknya menusuk telapak tangan Lindong dan membentuk banyak percikan ketika bergesekan dengan sisik naga hijaunya. Namun, kekuatan menakutkan di balik telapak tangan naga menyebabkan Shen Yun tidak mampu mengeluarkan tombak panjangnya. Mata Lindong sedingin es. Tubuhnya bergegas keluar dan bergerak di samping tombak dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, tendangan mengayun yang kuat merobek udara dan membentuk busur lampu hijau di udara. Dengan bang, dia mengayunkannya dengan keras ke tubuh Shen Yun, yang baru saja mundur. Bang! Suara ledakan udara terdengar dari tubuh Shen Yun dengan ledakan. Tubuhnya pun terbang mundur seperti bola meriam. Akhirnya, benda itu menabrak gunung dengan keras sebelum tubuhnya dimasukkan jauh ke dalam dinding gunung. Setelah mengayunkan tendangan ganas ke arah Shen Yun, Lindong segera melemparkan tombak hitam panjang yang dia pegang di tangannya. Segera, tombak panjang itu berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang dengan kejam menuju Shen Yun, yang tertanam di dinding gunung. Tombak panjang itu menabrak dinding gunung dan seluruh tombak dimasukkan seluruhnya ke dalamnya. Banyak garis retakan besar menyebar dengan cepat. Kekuatannya menyebabkan Shen Yun, yang baru saja menghindari serangan ini, mengecilkan matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa hebatnya murid Sekte Dao di depannya ini. Dia benar-benar dirugikan selama pertukaran kilat mereka sebelumnya. Orang ini, kenapa dia begitu kuat? Shen Yun menyeka bekas darah dari sudut mulutnya sementara keterkejutan melintas di matanya. Dia tahu kalau Lindong pernah bertarung dengan Yao Ling hingga keduanya terluka parah. Namun, itu hanya karena dia telah mengonsumsi beberapa buah spiritual yang meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Namun, kenyataan saat ini sepertinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya. Mata Shen Yun juga mengambil kesempatan untuk melihat sekilas kedua pertarungan lainnya yang sedang berlangsung. Sisi Xia Yan telah terlibat dalam pertempuran yang sangat kejam. Lawannya, yang sudah memiliki tubuh fisik yang kuat, saat ini telah membengkak menjadi menara hitam besar. Kulit hitam yang terakhir tampaknya memiliki beberapa simbol harimau yang terlihat sebagian. Ketika nadinya bergerak dan angin dari tinjunya menyebar, bahkan tanah yang berada 1000 kaki di bawahnya akan hancur hingga muncul lubang yang dalam. Medan pertempuran lainnya bahkan lebih menakutkan. Paman bela diri mereka, Jiang, dan burung hantu-hantu itu telah bergabung dan fluktuasi kekuatan Yuan yang diciptakan oleh dua ahli di tahap kehidupan misterius pada dasarnya menyebar ke seluruh tempat. Yuan Power bersiul ketika sebuah tangan terangkat dan gunung-gunung runtuh kemanapun mereka lewat. Adegan itu sangat menakutkan. Namun, yang paling mengejutkan Shen Yun adalah pemuda yang sangat tampan itu masih terlihat tenang saat bertarung melawan mereka berdua. Ia bahkan mampu melancarkan serangan balik, mematahkan kerjasama tim, dan melihat peluang untuk melancarkan serangan balik. Aku hanya tahu kalau Lindong adalah murid Sekte Dao. Namun, apa latar belakang pria mirip menara logam dan pemuda tampan itu? Masing-masing dari mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang lain. Kejutan di mata Shen Yun menjadi semakin kaya dan dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Intervensi mereka kali ini tidak semulus yang dia bayangkan. Awalnya, dia mengira mereka bisa dengan mudah menghabisi lawannya. Namun, musuh mereka ternyata adalah lempengan logam. Shen Yun mengertakkan gigi. Hasrat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Meskipun kekuatan kelompok Lindong telah melebihi harapannya, dia cukup percaya diri. Karena dia bisa menjadi salah satu dari 8 jenderal jiwa di gerbang Yuan, ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ekspresi Shen Yun gelap dan serius. Dengan tersentak, dia berhasil menarik dirinya keluar dari tembok gunung. Namun, penampilannya agak menyedihkan. Kamu hanya memiliki sedikit kemampuan? Lindong mengulurkan tangannya, tersenyum tipis dan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya.
Shen Yun berbicara dengan nada padat. Setelah itu, tubuhnya terangkat ke atas sebelum kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel. Segera, Yuan Power yang agung keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Yuan Power alami juga berkumpul ke arahnya. Sesaat kemudian, sungai itu benar-benar berubah menjadi sungai langit setinggi 1000 kaki. Air sungai bersiul melalui sungai langit dan suara air yang samar-samar terdengar. Aku akan mengizinkanmu menyaksikan seni bela diri terbaik dari gerbang Yuanku. Sungai langit bersiul dan berputar di langit di atas Shen Yun seperti naga putih besar. Mata yang terakhir tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia mengganti segelnya dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Keterampilan sungai langit, telapak tangan penghancur ruang sungai langit. Tangisan Shen Yun yang rendah dan dalam tiba-tiba bergema di langit. Setelah itu, sungai langit yang sangat besar itu mengalir deras. Itu seperti pilar besar yang melesat menembus langit dan menghantam Lindong. Pilar putih itu dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Segera, kedua tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel tangan. Saat segel tangan Lindong berubah, ruang kosong di belakangnya hancur. Sosok yang terlihat samar-samar menembus ruang dan waktu dan muncul di dunia ini. Tangan pemenjaraan surga yang sunyi. Sebuah telapak tangan besar kuno tiba-tiba muncul di langit. Hal itu disertai dengan fluktuasi yang padat. Tanpa ragu-ragu, ia menghantam sungai langit yang mengalir deras. Bang! Saat mereka bertabrakan, suara yang jelas dan keras bergema di seluruh tempat. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa hebatnya menyapu seperti badai, dengan paksa meratakan lautan pepohonan di bawahnya. Brengsek! Sungai langit mengalir ke bawah tetapi masih terhalang. Ekspresi Shen Yun sangat jelek. Meski begitu, ia masih mengatupkan giginya dengan getir sebelum berkata, terlepas dari seberapa kuatnya dirimu, kau hanya berada di tahap Nirvana Yuan 6. Kau pasti akan mati satu kali setelah aku menguras tenagamu. Segel yang dibentuk oleh Shen Yun berubah setelah suaranya dibunyikan. Segera setelah itu, sungai langit lainnya diaglomerasi di atas kepalanya. Auranya sama menakutkannya. Namun, mata Shen Yun tiba-tiba menyusut saat sungai langitnya sedang terbentuk. Sesosok bercahaya tiba-tiba bergegas dari bawah. Enyah. Kilatan dingin melintas di mata Shen Yun ketika dia melihat Lindong mendekat. Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan sungai langit untuk menyerang Lindong dengan kejam. Namun, saat dia hendak mengaktifkan sungai langit, dia melihat lengkungan aneh tiba-tiba terangkat di wajah Lindong. Segel yang sangat misterius sedang dibentuk oleh tangan yang terakhir. Berhenti. Mulut Lindong sedikit terbuka. Tampaknya ada suara lembut yang terdengar samar-samar. Saat suara lembut ini terdengar, tangan Shen Yun tiba-tiba berhenti. Bahkan serpihan cahaya yang menari di sekelilingnya berhenti di bawah cahaya yang bersinar saat ini. Seolah-olah dia terjebak dalam celah ruang dan waktu. Adegan aneh ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, tubuh Shen Yun lepas dari pengekangan. Namun, kejutan yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya saat ini. Ini karena sosok seperti hantu telah muncul di hadapannya pada saat ini dan telapak tangan naganya yang sedingin es telah mencengkeram tenggorokannya. 8 Jenderal Jiwa Yuan Gate tidak perlu dibicarakan lagi. Telapak tangan naga sedingin es milik Lindong memiliki aroma kematian. Suara itu menempel di tenggorokan Shen Yun sementara suara mengejek terdengar di samping telinganya.